Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Satria dengan NIM 15012104008 dari kelas AB 4509. Ini saya akan menjelaskan tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian CSR. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. ISR menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, agar perusahaan dapat mendasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Yang kedua, agar perusahaan meluncurkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yang ketiga, agar perusahaan menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan. Penerapan CSR. CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional, maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. Yang pertama, Good Corporate Governance, yaitu etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, corporate responsibility, yaitu pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat CSR. Manfaat CSR bagi perusahaan, yang pertama, kan citra baik perusahaan di mata masyarakat, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor lain. Bisnis berpotensi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Pun manfaat CSR masyarakat yaitu adanya program CSR bisa membantu mereka dalam meningkatkan kualitas SDM, bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Implementasi dan pola model CSR. CSR dilakukan langsung oleh perusahaan dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. CSR dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau grup dan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau grupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan, namun tetap harus bertanggung jawab ke dewan direksi melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan turut mendirikan, menjadikan anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang akan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati. Perspektif global tentang CSR. Dipandang dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan. Ini pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan. Dengan pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran kunci dalam penciptaan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara di mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder.
Kewajiban sosial perusahaan. Pihak perusahaan memiliki beberapa hak dan kewajiban, yaitu mengelola perusahaan berdasarkan pendekatan ekonomi, mengambil keputusan yang dipandang menguntungkan perusahaan, dan menentukan jenis produk yang akan dihasilkan, dipasarkan, dan dijual. Kewajiban perusahaan, yaitu memperlakukan para karyawan dengan cara yang manusiawi, memberikan imbalan yang adil, wajar, dan setara dengan yang diberikan oleh perusahaan lain sejenis, menempatkan karyawan pada jabatan dan tugas pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang objektif dan rasional. Sekian penjelasan saya tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.